warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kiki Endah di kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang hikmah di balik pandemi COVID-19. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu virus COVID-19. Ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa pengertian dari hikmah. Kalian tahu apa arti hikmah? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, pikir dulu. Ya, baiklah, Ibu akan jelaskan. Hikmah adalah sesuatu yang dapat kita ambil dari kejadian. Jadi kita mengambil setiap kebaikan, persepsi, dan kebijaksanaan dari hikmah tersebut. Nah, jadi kan setiap kejadian itu pasti ada hikmah yang dapat kita ambil, ada pelajaran yang tentu bisa kita ambil. Banyak sekali. Kalau kalian mengalami suatu kejadian atau sesuatu yang paling penting dalam kehidupan, entah itu yang baik atau yang buruk, pasti ada hikmahnya. Nah, jadi kan dalam pembahasan kali ini, hikmah dibalik pandemi COVID-19. Nah, ya. Ini pada tahun 2020 kita banyak sekali yang namanya mendapat goncangan, cobaan, apalagi wabah penyakit. Sudah beberapa bulan pemerintah menyuruh kita tetap ada di rumah, stay at home. Nah, apa yang kita rasakan? Apa yang kalian rasakan selama ini, selama di rumah? Hal yang positif yang dapat kita ambil selama kita ada di rumah adalah kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa lebih banyak beribadah, kita bisa banyak mendekatkan diri, rajin sholat, mengaji ngaji. Yang dulunya semua pada sibuk, tidak ada waktu buat keluarga, sekarang ada waktu buat keluarga. Begitu banyak hal yang positif yang bisa kita ambil. Tapi ada juga yang mengeluh. Kenapa? Karena tidak bisa bekerja, contohnya banyak yang di PHK, terus banyak yang kehilangan pekerjaan. Semuanya ada yang mengalami yang namanya sisi positif dan sisi negatif. Jadi kalian harus bisa merasakan perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita. Perubahan yang kita rasakan, perubahan yang saya rasakan, perubahan orang lain, bagaimana keadaan mereka saat ini. Kita harus banyak-banyak menyadari hal-hal yang positif, hal negatif, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah semakin yakin bahwa Allah sungguh maha kuasa, Allah maha besar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, selama ini kita banyak sadar bahwa segala bencana alam, segala wabah penyakit itu karena kita semua lalai dan lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita makin mendekatkan diri, makin sadar diri, makin tahu keadaan kita, karena kita kurang banyak beribadah, kita lupa. Karena sesuatu itu diturunkan di muka bumi karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita semakin sadar dan harus mau mengakui kalau manusia itu sebenarnya tidak berdaya. Jadi mau sepintar apapun, mau kaya apapun, sesehat apapun,
ternyata ketika didatangkan wabah, virus menjadi lemah dan tidak berdaya. Jangan kita malah menantang balik karena tidak menggunakan masker contohnya. Padahal itu kan kita menjaga supaya terhindar dari wabah penyakit. Nah, yang ketiga, semua masalah ini bisa diatasi kalau kita saling bahu-membahu, membantu, mendukung dengan semangat kebersamaan. Jadi kita saling bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Kalau misalnya disuruh kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya kita lakukan. Jangan malah kita tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Kita harus bekerja sama, bukannya kita malah menantang, melawan, merasa sehat lalu tidak menggunakan masker. Garda terdepan itu adalah diri kita sendiri, milik kita sendiri. Kalau kita menjaga kesehatan kita, maka kita juga akan melindungi semua keluarga kita. Terus yang keempat, semakin meyakini kalau sedekah itu penting dan kita juga harusnya selalu mengembangkan kepedulian terhadap orang lain. Banyak sekali contohnya orang yang terkena wabah penyakit, kita harus bantu, menolong, memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Ada yang misalnya orang tuanya karena PHK, nah jadi kan kita harus memberikan bantuan pada yang membutuhkan. Terus yang kelima, keberhasilan new normal sangat ditentukan dengan kedisiplinan kita dalam berperilaku. Nah, jadi kan Islam agama yang disiplin, dan orang yang kuat adalah mereka yang disiplin setiap saat. Jadi kan new normal itu bagus. PSBB, raja masker, semuanya adalah ketentuan yang harus kita jalani. Perubahan yang asalnya tidak biasa menjadi biasa. Kita keluar harus pakai masker, sering mencuci tangan. Nah, berwudu itu kan salah satunya menjaga kebersihan. Kita lebih sering berwudu, tentu kita bersih juga, lebih sering sholat. Nah, kan jadi kan Islam itu mengajarkan kita kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, jadi kan agama itu termasuk yang disiplin, menjaga kebersihan.